Baik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Katakan sekali lagi, shalom. Apa kabar semuanya? Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita pada saat pagi hari. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita akan masukkan pujian penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Arahkan hatimu kembali, kita tunduk kepala, kita minta pengurapan Tuhan turun atas setiap kita. Biar roh kemuliaan Allah menaungi setiap kami. Hadirat memenuhi tempat ini. Bila pada saat pagi hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan, dengan satu ucapan syukur kami, Engkau baik dan sungguh terlalu amat baik. Taruh pujian penyembahan setiap perkataan lidah bibir kami. Biarlah hanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan pada saat pagi hari ini. Penuhkan Roh Kudus. Biarlah pujian kami membawa doa yang harum bagi nama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pikir dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang ajaib. Haleluya. Kami memuji Tuhan, kami menyembah-Mu, Bapa. Tiada seperti
ini penuh dengan kemuliaan hadirat. Engkau mulai setiap hati kami pada saat pagi hari. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Tempat ini, katakan, tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Lebih semua lagi angkat tanganmu dan bilang, tempat ini penuh kemuliaan. Haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Lagi tempat ini penuh. Mari angkat tanganmu, mencaci Maria. Haleluya. Ya, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Lebih lagi, haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini sungguh kemuliaan-Nya. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Gereja Tuhan, gerejamu Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Gereja Tuhan penuh kemuliaan. Ya, tempat ini Kau Allah dikibarkan, Kau Allah ditinggikan. Haleluya. Gereja Tuhan, gereja Tuhan penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Mari kau berikan haleluya buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih sama Bapak Gembala. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Pagi ini kami mengalu-alukan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang kami lalui. Kami ada di hari ini karena anugerah dan penyertaan-Mu. Kami ingin menyampaikan pujian penyembahan kami. Kami ingin firman-Mu ditaburi bagi kami. Biarlah hari ini tempat ini penuh dengan kemuliaan. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini.
Biarlah pelayanan pada hari ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap bangkit diri. Saudara siap bersuka cita, amin. Lambaikan tangannya bagi yang merayakan gongsi baca. Berikan salam kiri kanan Bapak Ibu. Katakan Allah kita hebat. Haleluya. Berikan salam minimal 10 orang saudara ya. Mari tunjukkan ekspresi bagi Tuhan, amin. Tiba saatnya keselamatan Allah terjadi di tempat ini. Haleluya. Mari semua kita berdoa sama-sama. Tuhan pada pagi hari, amin. Tuhan telah berikan kuasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu tunjukkan ekspresimu bagi Tuhan. Ku diberi kuasa, haleluya.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bukan sorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dan Raja mulia, Di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. sungguh besar Kau Tuhanku, Kau periksa hidupku. Berdiri dengan iman, Di manalah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bukan sorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau periksa hidupku. berdiri dengan iman, Di manalah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bukan sorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah, dan pujilah Engkau Raja segala raja. dan pujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan telah berikan kuasa bagi kita untuk mengabulkan si iblis. Haleluya. Kita tahu dan kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, apapun masalah dan pergumulan kita, bagi dosa kita penyakit, percaya mujizat itu masih ada bagi kita semua. Asal engkau sungguh-sungguh memegang dia, dan janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan segala perkara yang besar. Apa yang dia lakukan, apa yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin, apa yang tidak ada Tuhan akan jadikan ada bagi kita. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, sungguh ajaib. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau penuhan mujizat sejati. Mari katakan pujian ini, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, di dalam kelemahan
terduga badai yang mustahil terjadi karena kuasa yang pegang hidupku. Oh, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan yang yang teduhkan badan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang bergerak yang kasih kirim semoga yang teduhkan badan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu mampukan kami untuk mengandalkan Engkau dalam segenap hidup kami, dalam keadaan apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Kami tahu bahwa di tengah-tengah segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami, atas segala persoalan yang kami hadapi, mujizat-Mu itu nyata. Terima kasih untuk hari ini. Kami bisa mengekspresikan sukacita kami, hormat dan keagungan kami melalui ibadah pujian penyembahan hari ini. Biarlah Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan, karena semuanya adalah baik adanya. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon bila Tuhan berkenan untuk bicara kepada kami, untuk menjelaskan kembali tentang makna, arti, peran, fungsi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini melalui firman hari ini, dan mampukan kami untuk menangkap, memahami, mengerti, dan kami didorong untuk menghidupi dan melakukan firman-Mu ini, sehingga sungguh kami menjadi orang Kristen yang hidup menyukakan hati Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu supaya dalam segala kekurangan dan keterbatasan hanya Tuhan sendiri yang nyata dengan kuasa-Nya di tengah-tengah kami. Juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu melalui guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka dapat menerima firman hari ini dan menjadi rema bagi perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, gongsi facai untuk kita semua. Teologi itu diterapkan di dalam budaya. Budaya harus diterangi oleh Injil. Karena itu kita percaya bahwa segala yang baik datangnya dari Tuhan. Karena itu segala momen-momen yang kita lalui, kita lewati dalam hidup ini, kita harus memandang atau melihatnya dari perspektif Tuhan. Karena itu sekali lagi bahwa teologi itu tidak mengawang-awang, ya, tapi teologi itu harus diterapkan di dalam praktek kehidupan setiap hari. Karena itu ya kita bersyukur bahwa Tuhan menjadikan manusia dengan keberagaman yang begitu luar biasa, etnis dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam negeri sendiri pun juga ya ada ratusan ribuan kebudayaan. Apalagi era globalisasi, jadi
dunia ini tidak ada sekat-sekat lagi. Karena itu mari kita menyerap hal-hal yang baik untuk kita mengembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, mari kita lanjut dengan materi pembelajaran kita berkaitan dengan 96 tahun ya perjalanan gereja kita, Gereja Kemajuan Indonesia yang jatuh pada tanggal 10 kemarin ya. Jadi Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia mengomandoi supaya seluruh warga Gereja Kemajuan berpuasa 40 hari ya. Mungkin sudah dibagikan di link jemaat, tinggal Bapak Ibu membuka link itu lalu kemudian mengikuti kegiatan bersama ya. Jadi kita bersyukur atas perjalanan gereja ini, di mana tahun ini kita berulang tahun 96 tahun dan menjelang 100 tahun. Kalau Gereja Kemajuan Filipina, kemudian juga Thailand, mereka sudah 100 tahun. Karena namanya Dr. Alexander Jeffrey dari Tiongkok, Kanada, Tiongkok, kemudian kawasan Filipina, Thailand itu Asia apa itu Pak Yaman? Ya? Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang dulu disebut dengan Hindia Belanda. Ya, jadi kita agak terlambat beberapa tahun karena namanya Jeffrey melayani di Hindia Belanda sana ya. Jadi ya kita bersyukur bahwa gereja ini sudah mencapai hampir 100 tahun. Nah, ada dibagikan di link jemaat itu atau grup jemaat itu sejarah Gereja Kemajuan ya. Jadi memang sejarah Gereja Kemajuan ini walaupun pada akhirnya mayoritas adalah suku-suku di Indonesia ya. Saya mencoba untuk menghindari kata pribumi dan non pribumi ya, karena ya semuanya setelah kita lahir di sini ya sudah jadi pribumi ya. Nah itu hanya cara orang untuk mempolitisasi lalu kemudian menggunakan politik adu domba atau politik belah bambu ya. Nah, politik belah bambu itu kan satu diangkat, satu diinjak ya. Nah itu politik pemisahan itu ya. Jadi memang ya yang pertama kali yang menerima Injil di Kalimantan Timur itu adalah orang etnis Tionghoa ya, dan setelah itu lanjut ya suku-suku asli di Indonesia. Dan kita bersyukur bahwa gereja ini masih tetap eksis sampai dengan hari ini. Harapan dan doa kita ialah bahwa Gereja Kemajuan akan terus berdampak bagi bangsa ini. Bahkan kita pun juga sudah mengutus utusan-utusan Injil baik yang ada di Thailand, Hong Kong, dan beberapa kawasan negara-negara Asia Tenggara. Nah, jadi tema besar kita adalah gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan tema tahun ini adalah tema yang berkaitan dengan ulang tahun Gereja Kemajuan adalah berdampak berkelanjutan. Jadi subtema kita kemarin adalah berdampak seperti garam dan terang. Karena itu mari kita melihat kembali bagian firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada hari ini yang terambil dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita sekalian, kayaknya tidak ada di screen-nya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dengan benar, lalu kemudian melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Hari ini kita akan masuk pada bagian lukisan yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang peran dan fungsi orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, yaitu
berperan, berdampak seperti terang. Ya, kalau kemarin ya berdampak seperti garam. Berdampak seperti terang. Kamu adalah terang dunia. Itu merupakan anak kalimat daripada pernyataan Yesus dalam ayat yang ke-14 ini. Kamu adalah terang dunia. Jadi ini sekali lagi merupakan lukisan yang kedua yang digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang fungsi atau peranan orang percaya di tengah dunia ini. Karena itu mari kita pahami dan kita sadari bahwa Allah mengutus kita untuk menjadi terang. Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini dan orang tidak akan lagi melihatnya secara fisik. Nanti ketika ia datang pada kali yang kedua, ia akan datang dalam atribut kemuliaan dan keagungannya. Cuma pada saat itu ya, ia datang tidak lagi sebagai juru selamat. Ia datang sebagai juru selamat hanya orang yang percaya kepadanya, tapi ia akan datang sebagai hakim yang adil untuk memberikan upah bagi mereka yang sungguh setia dan percaya kepadanya, tapi juga sebaliknya untuk memberikan pengadilan dan hukuman bagi mereka yang menolaknya. Karena itu sekali lagi bahwa dalam situasi masa anugerah ini, ia menempatkan kita sebagai duta. Orang tidak melihat dia, tetapi orang melihat kita. Sehingga dikatakan dalam bagian terakhir ayat 16 tadi bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Dan ketika mereka melihat perbuatan orang percaya, melihat perbuatan baik gereja, maka mereka akan memuliakan Bapa di surga, bukan mempermalukan, ya, atau ya Allah seperti apa itu ya? Tidak ada kata yang seperti itu, tapi justru sebaliknya. Pertanyaan yang penting bagi setiap kita adalah mengapa Yesus menggunakan lukisan terang untuk menjelaskan tentang peran dan fungsi orang yang percaya itu. Latar belakangnya ialah bahwa karena dunia telah dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di situ bukan kegelapan fisik. Jam 12 malam tidak ada lampu dan lain-lain sebagainya. Tetapi merupakan kegelapan rohani karena dosa, ya. Dan setiap manusia sementara hidup tinggal berjalan dalam kegelapan dosa itu. Dan bahkan kegelapan itu menguasai manusia. Pikirannya sudah dibutakan, ya. Bayangkan saja orang buta. Pernah tanya perasaan orang buta? Ibu Pri pernah? Belum pernah nanya, gak enak. Gak sampai hati nanyanya. Coba sekali-sekali, ya. Mungkin kenalan yang paling dekat baru. Iya. Gimana sih kamu? Rasanya Orang jadi orang buta. gak sampai hati. Ya. Malam dengan siang sama saja kan? Ya. Tapi itulah kegelapan hati manusia, pikiran manusia, sehingga main nabrak apa saja. Ya. Nabrak dalam arti kita maknai dalam tindak tanduk mereka. Mau baik, mau tidak baik, mau apapun ya mereka lakukan. Mengapa? Karena memang ya hatinya buta, pikirannya buta. Sekalipun mungkin secara logika manusia mereka tahu bahwa itu tidak baik, tidak benar. Tapi mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan yang benar dan menghindari yang tidak benar. Ya, sehingga bagi mereka ya halal dan haram sama saja ya. Yang baik dan benar sama saja dengan yang jahat, ya. Jadi itulah sebabnya ya hidup mereka itu ya nabrak sana sini. Ada orang Kristen seperti itu? Ya, banyak. Tapi mudah-mudahan kita tidak ya. Atau kita bilang ya sekali-sekali keluar dari terang masuk kembali ke kegelapan ya. Ada juga orang punya hidup cara gitu kan. Lalu bilang, tidak apa-apa, saya kan belum di surga, saya masih di dunia ya. Nanti kalau di surga baru hidup seutuhnya dalam kebenaran. Selagi masih hidup di dunia ini ya tantar benar, tantar tidak benar. Tidak seperti itu yang Tuhan inginkan ya. Jadi kehidupan dalam kegelapan adalah sebuah kehidupan yang jauh dari kebenaran. Dan salah satu manifestasi
Atau contoh dari kehidupan dalam kegelapan itu adalah hidup dalam kebencian. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Jangan bilang kebencian itu bukan dosa yang besar, ya. Orang pikir dosa yang besar itu membunuh, berzinah, tapi membenci itu dosa yang enteng. Halo Bapak Ibu. Ya, Yesus katakan kalau orang masih hidup dalam kebencian terhadap saudaranya, ia masih hidup dalam kegelapan. Berapa lama kadang-kadang kita disakiti oleh orang, lalu kita bilang saya benci kamu. Ya. Masih ada godaan kebencian? Halo? Ya. Kadang-kadang mungkin ya bibitnya itu ya sebesar biji beras ya. Tapi itu bisa merusak hati kita. Sehingga kita tidak peka dan sensitif lagi dengan kebaikan dan kebenaran. Kita melihat orang dari sisi kepahitan hidup kita. Benar ya? Nah, jadi pikiran itu akan mencemari keseluruhan dari cara pandang kita. Nah, itulah sebabnya coba perhatikan seseorang, kalau dikit-dikit dia selalu melihat keburukan orang, dia selalu melihat kesulitan, lalu kesulitan yang ada dalam pikirannya memengaruhi sikap dan cara pandangnya, dan itu juga memengaruhi tindak tanduknya. Ya, sulit bergaul dengan orang dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kiranya kita belajar untuk keluar dari kegelapan kebencian, dan kita dimampukan untuk memberikan pintu maaf. Karena kenapa? Yesus katakan, sebelum dunia membenci kamu, akulah yang dibenci. Sebelum kamu diperlakukan dengan tidak adil, sayalah yang dahulu yang diperlakukan dengan tidak adil. Yesus katakan bahwa seorang murid tidak akan lebih dari gurunya, bukan? Sebagaimana dunia memperlakukan Kristus, demikian pun juga kita akan diperlakukan. Lalu solusinya apa? Kita akan bebas dari sikap ketidakadilan dunia atau masyarakat? Tidak. Nah, itu adalah merupakan bagian kepada kehidupan kita yang harus kita hadapi, dan kita harus berhikmat. Memang tidak enak ya, orang melakukan sesuatu yang tidak benar atau orang menjahati kita, tapi kita harus tetap berbuat baik. Amin. Jadi kalau buah pohon itu dia ditanam di mana saja, dia akan tetap menghasilkan buahnya, bukan? Ya. Ada orang bilang kalau orang berlaku baik dengan saya paling baik. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada saya lebih. Ini omongan macam apa ini? Ya. Tapi ya itulah fakta dalam hidup. Bahkan ungkapan itu juga keluar dari mulut orang Kristen. Mungkin juga pernah kita keluarkan kata-kata itu, bukan? Nah, kalau begitu ya, itu orang itu masih hidup dalam kegelapan. Ingat, ketika kita memiliki sikap hidup yang seperti itu, maka Tuhan katakan, kamu masih hidup dalam kegelapan. Dan ya, kita tidak pantas untuk jadi terang. Malah ya, kita semakin membuat mata orang itu tidak bisa melihat kebenaran dan kebaikan. Selanjutnya Paulus menguraikan contoh-contoh hidup dalam kegelapan yang dinyatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 6. Ya, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan sembrono. Ya, pendek kata bahwa kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang berbuahkan kejahatan, ketidakadilan dan dosa. Tetapi kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itu yang dinyatakan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 9. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa saya dan saudara, mengapa kita yang harus menjadi terang? Ya,
Mengapa? Sekali lagi, bahwa ketika kita dipanggil, dipilih oleh Allah untuk bersekutu, untuk menyatu dengan Dia, implikasinya ialah kita tidak hanya menikmati hal yang enak-enak, menikmati keselamatan kekal, menikmati berkat-berkat Allah baik secara jasmani pun rohani, tetapi kita juga dipanggil dan dipilih, diberikan tanggung jawab. Karena itu Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Ya, ini eklesia. Kita sudah keluar dari kegelapan dan kita masuk di dalam terangnya yang ajaib. Itulah kita. Jadi mengapa kita dipercaya untuk menjadi terang? Karena kita sudah meninggalkan terang itu. Amin, Pak Faber. Gelap itu dulu itu ya. Kalau dulu itu ya, ketemu orang yang tidak menyukai kita, balik kiri ya. Dia juga kanan, kita ke kiri ya. Pernah berpapasan gitu Bapak Ibu? Pernah. Cari jalan lain. Ya, cari jalan lain ya. Seharusnya kita belajar Tuhan ketika kita berpapasan dengan Dia. Tolong saya supaya saya menegur Dia, bisa senyum dengan Dia ya. Walaupun pada akhirnya kita tidak tahu apakah Dia senyum dengan kita atau Dia pura-pura tidak lihat. Ya. Disitulah kita akan membuktikan siapa diri kita. Kita akan membuktikan kepada Tuhan. Kita akan membuktikan itu kepada sesama manusia. Juga kita akan membuktikan itu kepada setan. Ya. Ketika berpapasan, kita senyum. Shalom. Ya, memang tidak enak ya. Tapi kita sebenarnya saat itu kita mengalami kemenangan. Amin. Amin dah. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang kita ikut-ikutan mau kalah juga kan. Ketika dia buat seperti itu, kita bilang, emangnya kamu bisa saja bersikap begitu, saya juga bisa lebih. Ya. Wah, itu kita masih hidup dalam kegelapan ya, yang luar biasa. Kita harus menang. Memang tidak gampang, tapi firman Allah ini kita harus praktekkan. Amin. Karena itu memang menjadi berubah, ya, itu bukan seketika, sesaat. Tapi itu merupakan suatu proses di mana kita belajar keberanian kita untuk melakukan yang baik di tengah-tengah situasi di mana kita diperlakukan tidak baik. Pada bagian yang lain firman Tuhan katakan, kejarlah keadilan, kejarlah kebaikan. Yang membuat dunia ini hancur, ya kejahatan. Yang membuat keluarga hancur, kejahatan. Yang membuat gereja hancur, kejahatan. Yang membuat masyarakat menjadi terpecah belah, menjadi berbenturan. Sekali lagi karena kejahatan dan kepentingan diri sendiri. Sekali lagi bahwa kita hidup bukannya kita lagi yang hidup, menghidupi. Walaupun nama dan muka kita tidak akan pernah berubah, rambut kita tidak akan pernah berubah. Berubah jadi tua ya bisa, ya. Tetapi sikap kita harus hari demi hari ada perubahan untuk menjadi semakin lebih baik. Amin. Biasanya kata-kata itu diungkapkan pada ulang tahun. Tadi Jen bilang ya, semakin lebih baik, lebih dewasa. Sekali lagi bahwa proses perjalanan hidup itu juga seiring dengan proses transformasi hidup kita, perubahan hidup kita. Kalau saya bertanya kepada pasangan kita, sejak kita kenal 10 tahun lalu, dia makin lebih baik atau makin jelas ketidakbaikannya? Pak Faber bagaimana? Makin melihat hal yang tidak baik atau makin melihat kebaikan-kebaikan itu? Dua-duanya ya.
Tapi Tuhan mau supaya terang itu semakin terpancar dalam hidup ini. Amin. Mengapa? Karena kita telah dipanggil keluar, ya. Kita tidak mungkin memancarkan terang itu sementara kita juga hidup dalam kegelapan. Nah, itu nanti seperti lagunya Bruri Marantika Peso 5. Apa itu? Daun sirih. Iya, buah semangka berdaun sirih. Tapi itu hanya ada dalam lagu, jangan tertipu, ya. Dia juga belum pernah lihat itu, ya. Buah semangka berdaun sirih, mana ada, ya. Tapi itu gambar daripada kelakuan, ya, sebenarnya, ya. Jadi orang baik pasti berbuahkan kebaikan, tapi orang jahat akan menghasilkan kebaikan. Tunggu waktunya saja. Dan waktu itu bukan dalam keadaan senyum-senyum baik-baik, tapi ketika kita mulai berbeda, disitulah akan terlihat siapa sebenarnya kita. Kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan, ya, dan kita hidup dalam terang. Mengapa harus orang percaya yang harus berperan untuk menjadi terang tadi? Sekali lagi, karena kita sudah dipanggil dan hari ini kita sudah hidup dalam terang Kristus. Yohanes 8 ayat 12 menyatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ketika kita menjadi terang, terang itu kita terima dari Kristus. Kristus yang telah mentransformasi kita, mengubah kita, dan menitipkan terang itu pada diri setiap kita, dan kita memancarkan terang itu kepada dunia ini. Terang itu pada dasarnya bukan milik kita, tapi terang itu adalah milik Kristus. Bukankah Paulus berkata, "Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku." Kalau Kristus yang hidup dalam kita, berarti kita sudah hidup dalam terang. Ibarat kalau dalam ilmu pengetahuan itu, bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri, bukan? Ia memperoleh cahaya itu dari bulan, lalu dari matahari, lalu kemudian ia memantulkannya ke bumi ini. Mungkin begitulah gambaran tentang posisi hidup kita di dunia ini. Karena itu, mari kita pahami dan kita sadari itu. Kristuslah yang menjadi terang dunia. Karena itu ia berkata, "Akulah terang dunia." Ketika kelahiran Yesus dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ya. Kegelapan ketika Kristus belum datang di dunia ini. Kita tahu bahwa Alkitab, Musa menjelaskan itu dalam Kejadian, bahwa manusia semakin hari, generasinya semakin hari semakin menyusahkan, membuat hati Allah menjadi berduka cita. Itulah sebabnya Allah berencana. Ada satu kalimat di sana yang mengatakan Allah menyesal telah menjadikan manusia. Tapi itu tidak berarti bahwa Allah berubah. Allah tidak pernah berubah. Itu hanya mengungkapkan bagaimana sikap Allah terhadap dosa sebenarnya. Dan manusia yang selalu berubah-ubah. Manusia diubahkan oleh lingkungan, oleh keadaan. Tapi Allah tidak pernah berubah. Ia sudah tahu bahwa manusia ini akan seperti ini. Tetapi kalimat itu dinyatakan sebagai bentuk ketidaksetujuan Allah, ketidaksukaan Allah terhadap generasi manusia yang hidup jauh daripada Tuhan. Ya. Kelahiran Kristus, nubuat tentang kelahiran Kristus, Allah merupakan harapan terang bagi dunia. Karena itu Yesaya berkata, "Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit." Karena itu, yang membuat terang ke dunia ini bukan nabi, bukan rasul, tapi Kristus sendiri. Kalau Kristus tidak diakui sebagai terang dan pembawa terang, maka gelaplah kehidupan setiap orang. Dan mereka hanya euforia dan bangga dengan keagamaannya. Amin. Walaupun kita Kristen, kita tidak menempatkan kekristenan, agama Kristen lebih tinggi daripada Kristus. Agama Kristen tanpa Kristus, maka agama Kristen hanya merupakan hal yang sia-sia. Keberartian, kepentingan agama Kristen ada di dalam Kristus.
Karena itu kalau agama Kristen tidak selaras dengan hidup Kristus, dengan pandangan Kristus, dengan cara hidup Kristus, maka kekristenan adalah hal yang sia-sia. Bukankah dalam perjalanan sejarah kekristenan selalu kadang-kadang tergoda untuk melenceng? Karena itu ya ada para teolog yang berkata, back to Bible, kembali kepada Alkitab. Lihat kembali cara hidup Kristus. Karena itu penting bagi setiap kita untuk merekonstruksi kembali kehidupan kita, kekristenan kita. Dulu-dulu orang pikir orang Kristen itu nyanyi lagu rohani, namanya Petrus, itu Kristen. Tetapi pada dasarnya itu tidaklah menjamin. Ada orang yang namanya Kristen, tahu-tahu iya, ya. Saya juga pernah dipanggil haji, ya. Dari mana coba tampang haji? Ya, bukan gelar kita, bukan jabatan kita yang membuat kita bercahaya, tetapi hati kita, pikiran kita, dan itu termanifestasi dalam cara hidup kita. Hal yang paling utama ialah bahwa ketika kita dalam situasi sulit, ya, disitulah kita membuktikan bahwa kita adalah terang atau bukan. Amin. Ketika kita ditipu, ketika kita dibentak, ketika kita memperoleh sikap yang tidak baik, bagaimana sikap dan reaksi kita. Dan itu adalah merupakan ujiannya untuk kita membuktikan diri, apa kita hidup dalam terang atau tidak. Apakah kita bisa menjadi terang bagi dunia atau tidak. Kristus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Kristus yang menjadi ukurannya, ya. Karena itu mari coba lihat keseluruhan hidup Kristus, lalu kemudian bandingkan dengan hidup kita. Hidup kita sudah sama seperti Kristus atau belum? Jangan bilang bahwa memang ini tidak bermaksud untuk menyamai Kristus dalam kapasitasnya sebagai Tuhan dan Allah, tapi dalam kapasitasnya sebagai manusia. Bagaimana ia menghadapi pergumulan, bagaimana ia menghadapi kesulitan, bagaimana ia menghadapi penderitaan, bagaimana ia menghadapi kebencian, bagaimana ia menghadapi aniaya. Kita harus bersikap seperti dia. Amin. Memang tidak gampang, tapi ia mau, ia rindu, dan ia menugaskan kita untuk memiliki sikap hidup yang seperti itu. Setiap orang yang ada dalam Kristus, ia pasti memiliki terang Kristus di dalam dirinya. Dan dengan terang itulah setiap orang percaya menerangi dunia sekeliling di mana dia berada. Jadi alasan ketika kita bersikap, alasan ketika kita menyampaikan pernyataan, alasan kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar adalah karena Kristus. Bukan supaya saya tampil sebagai orang baik, bukan saya tampil sebagai seorang pemimpin, tetapi alasan kita untuk melakukan semua yang baik dan benar adalah karena Kristus. Mengapa? Karena Kristus telah merintis jalan. Kalau Kristus bisa, maka ia pun juga menjamin bahwa kita pun juga bisa. Amin. Dan untuk itulah setiap orang Kristen dipanggil, yaitu untuk menjadi terang dunia. Pak Fabir adalah terang dunia. Amin. Dan untuk itulah ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Itulah pernyataan Kristus tadi. Melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya seharusnya kebaikan, kebenaran dalam hidup kita itu akan mengalir dengan sendirinya, tidak dibuat-buat. Ya, ujiannya adalah pada waktu kita mengalami situasi sulit, kita akan tetap hidup dalam kebenaran atau tidak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita rela untuk bersikap baik dan benar, walaupun seketika kita mengalami rasa dongkol, kemarahan dalam hidup kita, ingat bahwa saya harus menghidupi ini karena Kristus merindukannya.
Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Inilah kondisi hidup masyarakat saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pak Faber pernah dengar orang ngomong apa tentang Pak Faber? Pak Aquila? Pernah dengar orang ngomong apa tentang Pak Aquila? Jadi itulah fakta di lapangan, ya. Bapak Ibu, fungsi terang adalah menolong orang untuk melihat dengan jelas. Fungsi terang adalah menolong orang untuk melalui jalan yang benar, sehingga mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, itulah sebabnya orang buta tidak bisa tuntun orang buta. Ya, pernah lihat orang buta tuntun orang buta? Pernah di jalan, ya. Lalu ada pergandengan tangan, kadang-kadang mereka bertiga kan. Dan mereka ada alat tongkat itu ya. Jadi supaya menuntun mereka untuk melihat apakah ada kolam di depan atau apa. Tapi kadang-kadang ya mereka salah juga ya. Fungsi terang adalah menolong orang untuk melihat dengan jelas. Fungsi terang adalah menolong orang untuk melalui jalan yang benar, sehingga mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Kristus ada di sorga, tetapi kitalah yang mewakili Kristus untuk menyatakan terang itu kepada dunia. Dan terang itulah Allah segala perbuatan baik kita, segala perbuatan yang benar kita, sehingga melalui apa yang mereka lihat pada diri kita, maka orang memuliakan Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Karena itu, mari kita sadar bahwa setiap kita adalah terang dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Dan dengan menjadi terang, kita akan berdampak bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian menyenangkan-Mu. Hanya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan yang bisa membuat kita menjadi terang. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan negeriku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga lulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulangi pujian ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini sebagai doa dan kesungguhan kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
Iliani untuk berdoa buat firman Tuhan dan mendoakan kita supaya kita disambungkan oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Ucap syukur Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sudah berkuasa. Mampukan kami, jadikan kami bila kami boleh menjadi garam, menjadi terang kepada kami berada. Kami boleh menjadi berkat kepada kami berada. Terima kasih Bapa. Tapi Tuhan, yang sudah disampaikan melalui hamba, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus melangkah bersama Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Biar kau berkati kami yang sudah bagian firman pada kami Tuhan. Kami dalam setiap pelayanan keluarga yang memberkati. Apa yang dia telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Dan puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan sangat memberkati kita sehingga kemanapun kita berada kita menjadi terang, menjadi berkat sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Baik, dan saat ini kita akan berikan persembahan kepada kita kepada Tuhan yang bertugas. Saya persilakan sebelum kita memberikan persembahan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur 3 ayat 9-10 berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampah berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baik, kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Saat pagi menjelang siang kami sangat diberkati. Mampukan kami untuk menjadi berkat, mampukan kami untuk menjadi terang, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu ini. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga hidup kami boleh berdampak menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Rapi hamba-Mu dengan pengurapan yang ajaib sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau terus pakai dengan cara-Mu yang ajaib dan terus setia mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga melalui hamba banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang harus akan Engkau. Terima kasih Bapa, dan saya akan memberi persembahan berkati tangan-tangan kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan Engkau memberkati dengan berkat yang terbaik dan terutama teristimewa dilimpahkan bagi kami, dan apapun yang seberapa mau kami lakukan Tuhan pastinya itu semuanya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami siap beri dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian sampai semua dengan aku diberkati. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini.
kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pujian, syukur, dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan terima, dan itu jadi kesukaan bagi Tuhan, serta menolong kami untuk terus mengasihi Tuhan dan mengabdikan, mendedikasikan diri kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, dan tolong kami supaya kami semakin setia dengan Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Hari ini bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Gema Injil Indonesia mengucap syukur untuk 96 tahun perjalanan gereja ini pada tanggal 10 kemarin. Terima kasih Tuhan, kami menjadi bagian daripada warga Gereja Gema Injil Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kerinduan dan doa kami ialah supaya Gereja Gema Injil Indonesia dipakai oleh Tuhan untuk dapat menghadirkan shalom Allah di setiap pelosok negeri ini, dan juga dapat menjangkau banyak jiwa untuk percaya kepada Kristus. Kami berdoa untuk badan pengurus pusat, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah, ketua-ketua daerah, gembala-gembala, dan badan pengurus jemaat di setiap jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau pakai mereka untuk dapat menyatakan shalom itu, dan dapat menjangkau banyak jiwa di setiap daerah, di setiap jemaat, sehingga semakin banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Bahkan juga program penginjilan di luar negeri tidak dapat menambah jumlah bilangan anggota Gereja Gema Indonesia. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan, menyemangati kami kembali menjelang 100 tahun usia gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati. Terima kasih juga bersama dengan kedua anak kami, Ketin dan Jen. Tuhan sudah tolong mereka berulang tahun pada tanggal 5 dan tanggal 10 kemarin. Terima kasih untuk waktu yang mereka lalui dalam hidup ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Tuhan dikerjakan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menempatkan diri kami sebagai garam dan terang untuk memberkati keluarga kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu rumah tangga. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan jasmani jemaat-Mu. Tuhan, tolong Bapa supaya kami memiliki kesehatan yang kuat, sehingga kami boleh menjalani hidup dan tugas dengan baik. Demikian pun juga kami berdoa untuk segala pergumulan jemaat, baik itu persoalan-persoalan apapun. Ya Tuhan, Engkau tolong supaya ada jalan keluar. Anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang menyusun skripsi, ya Tuhan tolong, juga magang, berdoa untuk Iren, Aldo, Bernadette. Tuhan yang memberkati. Jen, Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Berdoa untuk para Diman yang ada di Jawa, Pak Kuang yang ada di Bogor, demikian pun juga Aldo yang ada di Bandung, Bernadette yang ada di
Itali, demikian pun juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga Tirta, Claudia, demikian pun juga ya Tuhan, Alvin, Ine, Tuhan Engkau berkati mereka di Amerika. Pak Thomas yang ada di Baghdad, Tuhan memberkati dalam tugas penerbangan dan pekerjaan mereka. Demikian pun juga untuk Ulan yang ada di Jepang, Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain, yang hari ini mereka di tempat yang lain, Tuhan sertai dan memberkati mereka juga. Ya Bapak di surga, hari ini kami barusan saja menyatakan iman kami untuk mendukung ketersediaan dana bagi kelanjutan tempat ibadah kami. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati niat kami, komitmen dan iman kami, sehingga janji kami dapat kami wujudkan nantinya. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan. Tuhan berkati janji ini. Juga Bapak Ibu jemaat yang belum berjanji karena tidak hadir hari ini, Tuhan juga Engkau memberkati, sehingga apa yang menjadi target daripada jumlah dana buat kelanjutan daripada tempat ibadah ini boleh tercukupi. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat-Mu. Bapak di surga, hari ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya berkaitan dengan masalah pemilihan umum pada tanggal 14 Februari ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong memberkati supaya suasana tetap aman. Kami berdoa untuk pelaksana pemilu, petugas KPU dan jajarannya. Tuhan Engkau berkati sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan menghasilkan kepemimpinan baik di legislatif maupun eksekutif. Presiden, wakil presiden yang selanjutnya akan menyusun kabinet, semuanya adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk dapat mengemban tugas kepemimpinan di dalam negeri ini untuk 5 tahun ke depan. Dan apa menjadi harapan bagi warga gereja, bagi warga masyarakat dan juga gereja boleh tercapai, dan Injil Tuhan tetap tersebar luaskan di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi mau berdoa untuk jemaat-Mu dalam sepanjang minggu ini. Mereka akan melaksanakan tugas pekerjaan. Berkati keluar masuk, berkati mereka di jalan, baik pergi pulang, dan apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami hari ini. Tuhan Engkau memberkati, biarlah persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kepadamu melalui keuangan kami. Dan Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Dan biarlah keuangan ini dapat mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati BPJ dan pengurus supaya dapat mengolah keuangan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan menjadi pergumulan kami, tak tersampaikan pada kesempatan ini. Kami percaya Roh Kudus akan menyempurnakan doa kami, karena kami bahwa semuanya ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Ibadah dan doa kami pada hari ini, kami menyerahkan Stefanus dan Adel Iren yang akan melanjutkan hubungan mereka dengan pemberkatan nikah. Tuhan sertai hubungan mereka sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, kita akan pulang, karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang saya sampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salib-salibnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat ibadah kita sudah selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang datang. Shalom.